Gaya komunikasi yang dibangun Ruhut tidak lazim Ya sekarang gini, dan tidak pantas memimpin kalau versi betul. Mas Heri tadi. Sekarang ini, kan tiap orang juga pasti, kan dia belum dicoba, artinya belum dicoba. Apakah yang lain juga pernah nyoba jadi presiden, apalagi jadi pemimpin DPR kan? Nah, siapa tahu maka mungkin Ruhut lebih bagus. Sekarang ini, katakan Ruhut diberi kepercayaan, diberi kesempatan. Ketika diberi kesempatan sekali dua kali mimpin sidang nggak benar, tinggal dilaporkan ke komisinya. Apakah di Komisi 3 yang strategis ini bisa dicoba-coba seperti itu? Pemimpin baru dicoba 3 bulan dievaluasi. Ruhut secara lawyer dia pengalaman, beberapa mimpin organisasi pengalaman gitu kan. Masa mimpin sidang para lawyer itu kan banyak kan para lawyer juga, masa nggak bisa? Anda yakin mampu? Saya yakin termasuk mampu lah. Kang Asep, kalau kita mengacu pada undang-undang yang MD3 itu, pasal 52 butir ke-6, kalau memang tidak sepakat, tidak tercapai kata musyawarah untuk mufakat, terutama dalam hal pemilihan pemimpin ketua komisi, maka dapat dilakukan mekanisme voting. Sekuat apakah tatip ini nanti bisa mengaruhi keputusan Komisi 3? Soal sejak awal, kalau mau konsisten DPR, kenapa nggak diperlakukan aturan itu terhadap komisi-komisi yang lain, termasuk Komisi 3? Betul. Kan mereka dikesampingkan. Dalam catatan sejarah belum pernah ya, kan Kang? belum pernah, di mana komisi mana itu dilakukan pasal itu. Kan mereka diselesaikan melalui konvensi kan, saya bilang. Konvensi juga sumber hukum, kebiasaan ketatanegaraan. Kalau memang mau konsisten DPR, gunakan pasal itu sejak awal seluruh komisi. Tapi kan partai-partai besar mengatakan kalau itu dilakukan, koalisi partai besar mereka akan kuasai. Partai-partai kecil nggak dapat. Akhirnya mereka menyelesaikan konvensi kan, istilahnya bagi jatah itu kan. Nah ketika bagi jatah, hormati dong gitu. Terserah. Kalau sekarang diberlakukan untuk Ruhut, ya sekarang mereka konsisten dong. Melanggar ajas audi et altram partem, tidak memberikan kesempatan yang sama, itu ajas hukum. Ya, itu yang fatal, itu ajas hukum universal dimanapun. Ketika mereka sepakat memberi kesempatan yang sama dilakukan orang lain, tapi kepada Ruhut tidak dilakukan. Berarti ada ketidakkonsistenan menurut saya. Terlepas Ruhut kontroversial. Mas Heri, Anda melihat adanya penolakan-penolakan terhadap Ruhut Sitompul ini, berarti memang ada kepentingan politik di balik ini semua? Ya, lebih besar kepentingan politiknya. Saya kira lebih besar kepentingan politiknya. Nah, sebenarnya persoalan itu Partai Demokrat kan nggak ada masalah. Tapi lebih pada sosok figur Ruhut. Ruhut ini dengan gayanya yang seperti itu, yang ceplas-ceplos, yang dalam tanda petik apapun tuh dia bisa sampaikan tuh ke publik. Nah, kita kan yang tidak diketahui oleh publik adalah bagaimana panggung belakang, backstage yang terjadi di Komisi 3 nih. Misal ya, yang muncul di wacana publik adalah misalnya sekarang soal anggaran, budgeting misalnya. Di situ dikatakan misalnya terjadi praktek-praktek suap dan lain sebagainya ketika akan meloloskan sebuah undang-undang misalnya. Nah, bisa jadi orang-orang seperti Ruhut yang notabene dengan gaya ceplas-ceplosnya, dengan gaya-gayanya yang memang tanpa rem ya, dalam tanda petik, ini mengancam lawan-lawan politik. Nah, mengapa saya katakan tadi Ruhut tidak mulus kemudian disetujui oleh anggota Komisi 3, bisa jadi kepentingan politiknya lebih luas. Nah, yang kita harus perlihatkan ya, kita perlu lihat secara utuh. Kemudian kan apa yang disampaikan oleh para penolak Ruhut ini adalah yang memang terjadi dan dimiliki oleh sosok Ruhut. Misalnya ya, ada menyangkut urusan pribadi, ada fraksi yang secara gamblang menyebutkan itu, dan itu dimunculkan di depan publik ya. Dan kemudian publik mungkin yang tidak tahu selama ini atau sudah lupa di-remind kembali. Ya, Mas Heri, ada satu pertanyaan ini juga untuk Anda. Apakah memang di dalam politik itu untuk kode etik politik, kemudian untuk etika moral lebih tinggi kedudukannya daripada integritas? Ditahan dulu, kita harus menyaksikan paket. Ini tadi perseteruan antara Gayus Lumbun dan juga Ruhut Sitompul sudah kita tampilkan. Kalinya yang ini siapa, Andrew? Versus rivalnya sama-sama profesi pengacara. Kita yang begini-begini? Inilah kabar untuk Anda pemirsa. Pengacara ternama ya. Bukan kali ini saja Ruhut Sitompul dan Hotman Paris Hutapea terlibat perseteruan. Mereka sering terlibat pertengkaran dari urusan pekerjaan hingga masalah pribadi. Bahkan di depan kamera TV, keduanya tak malu-malu saling cekcok di acara Indonesia Lawyers Club yang membahas tentang skandal korupsi Hambalang. Nasar kan sudah dibui. Nasar, keren banget. Dari Oce sudah pindah ke sahabat-sahabat kayak saya ini. Lawyer-lawyer yang sophisticated katanya, yang canggih. Dia jawab apa? Tapi mereka nggak dibayar kok, Bang. Sedih nggak saya dengar? Itu kan mulut kamu yang ngomong. Jangan asal menuduh dong.
Kau diam. Kau yang diam. Kau itu mulut pelawak dari terus. tadi kau ngomong. Kau yang diam. Aku diam. Kau yang diam. Dari tadi kau ngomong aku diam. Ya. Oke. Kenapa dia menyerang? Diam. Jadilah lawyer seperti saya yang diminta, bukan minta kasus. Ya, minta kasus. Tolong diam dong. Jangan dipotong begitu. Tolong dong. Saya lagi ngomong. Inilah itu kata saya tapi ayam tambah kepala. Ya itu kan kata saya tapi. Jangan pinjam saya tapi. Kau kan dokter. Jangan pinjam profesor. Aroma permusuhan antara keduanya menjadi makin sengit tatkala menyangkut persoalan pribadi. Seperti ingin memperuncing permusuhan, Hotman kemudian menjadi pengacara Ana Rudiantina Legawati, istri pertama Ruhut Sitompul. Hotman menganggap Ruhut tidak pantas menjadi anggota DPR karena menurut Hotman, Ruhut telah menelantarkan istri dan anak. Tak mau kalah, Ruhut pun menyerang Hotman seputar hubungan pribadinya dengan artis senior Meriam Bellina. Kini di saat anggota Komisi 3 beramai-ramai menolak Ruhut, Hotman pun tak mau kehilangan kesempatan ini untuk kembali menyerang Ruhut. Ya, apalagi jelas. Tim TV One mengabarkan. Mereka nggak dibayar kok, Bang. Sedih nggak saya dengar? Ruhut Sitompul dan Hotman Paris Hutapea. Dua pengacara ini dikenal dekat dunia selebritis. Hotman dan Ruhut sering menangani kasus-kasus kontroversial di publik. Meski demikian, sisi kontroversial keduanya sering menjadi sorotan. Nama Ruhut mulai mencuat di publik saat ia mulai membintangi beberapa sinetron di layar kaca. Karakter dan sikapnya yang unik dan nyeleneh membuat namanya mulai dikenal publik. Rupanya, sikap ini tetap berlanjut ketika bergabung di Partai Demokrat dan menjadi anggota Komisi 3. Di dunia Ruhut semakin menjadi. Tentu kita masih ingat ketika ia meminta Anas Urbaningrum mundur dari Ketua Umum demi nama baik Partai Demokrat. Kicauan Ruhut rupanya membuat berang pendukung Anas. Akibatnya, ia diusir di Sitlantas lantaran membuat gaduh di acara yang dipimpin Anas Urbaningrum. Di DPR, Ruhut Sitompul sempat melontarkan kritik pedas yang berujung ricuh di rapat dengar pendapat terkait dengan ormas yang akan berbuat anarkis jika konser Lady Gaga berlangsung. Tak kalah kontroversinya dengan Ruhut, Hotman Paris Hutapea juga dikenal dekat dengan kalangan artis. Gayanya yang ceplas-ceplos dan suaranya yang lantang membuat dirinya banyak dikenal orang. Seringnya ia membela artis yang sedang bermasalah, sering dianggap oleh orang sebagai pengacara yang mencari popularitas dan mencari uang semata. Hotman, yang juga pengacara istri pertama Ruhut ini, memiliki sejumlah mobil mewah. Untuk seorang pengacara, Hotman boleh dibilang lumayan sukses. Untuk melangsungkan ulang tahun putrinya, Hotman memberikan sebuah mobil mewah yang hanya diproduksi sejumlah 60 buah di dunia. Tim TV One mengabarkan. Ya, masyarakat juga semua sudah tahu siapa sosok Ruhut Sitompul itu. Dan kita juga mengetahuinya, Mas Dery dan juga Kang Asep, cara berkomunikasi Ruhut, bagaimana etika berpolitiknya, apakah memang moral dan juga etika berpolitik ini di atas dari integritas Ruhut Sitompul? Ya, harus ya. Saya kira pendidikan politik, etika politik itu harus dikedepankan. Penting itu? Ya, sangat penting. Menurut Anda Ruhut belum punya itu? Dalam sisi integritas bisa jadi iya ya. Kita tahu track record dia sebagai lawyer. Namun saya katakan seperti itu, ada hal-hal lain, celah-celah lain lawan-lawan politik yang melihat kekurangan dia sebagai entertain tadi saya bilang ya. Entertain tadi penampilannya, gaya bicaranya. Lalu kemudian ada yang sangat substansi yang saya katakan tadi dikemukakan oleh salah satu fraksi kan, kehidupan pribadinya dimuat di dalam panggung politik terdepan. Menurut saya ini serangan-serangan yang sangat pribadi ya, dan publik kan melihat lah
dalam pentas politik kita ada hal-hal yang seperti ini gitu ya. Terlepas itu kan harus dicek kebenarannya, harus dilihat segala macam. Nah, saya mengatakan begini, dalam panggung politik kita harus perlihatkanlah persoalan-persoalan etika, moral, dan lain sebagainya. Nah, jangan semua elit mengatakan sayalah yang paling mempunyai integritas, sayalah yang paling benar, dan sayalah yang paling beretika. Tapi di panggung belakang kita nggak tahu. Ya. Nah, saya kira begini, satu hal yang paling penting adalah publik ya, masyarakat kita ini sebenarnya mengharapkan sebuah politik yang memang mempertontonkan hal-hal yang sangat positif ya, tidak terjadi serangan-serangan yang begitu frontal di dalam panggung politik. Dan kemudian kenapa pendidikan politik itu penting di dalam politik kita? Karena siapa lagi yang menjadi acuan bagi publik, bagi masyarakat kalau bukan elit-elit politik? Ya kan, kalau elit politik kemudian mempertontonkan hal-hal yang tidak pantas, lalu kemudian menggunakan wacana, kata, diskurs yang sebenarnya tidak pantas dikemukakan di depan publik, lalu siapa yang akan kita lihat, siapa yang akan kita tiru gitu. Tapi kan paling tidak itu senjata untuk menyerang Ruhut, terlepas dari profesional Ruhut untuk memberantas korupsi, untuk memimpin Komisi 3, Mas Heri. Ya persis, yaitu saya katakan tadi, kan ini adalah sebuah rangkaian peristiwa politik yang panjang ya. Saya kira Ruhut itu juga, saya yakin dia memiliki banyak data, banyak rahasia, banyak macam-macam ya. Masih disembunyikan. Iya, yang masih juga disusun di bawah meja, dan bisa jadi ini sudah saya kira begini. Ini jangan sampai ya juga, saya mungkin Bang Ruhut nonton juga, ini kemudian dijadikan senjata bagi Bang Ruhut untuk menyerang balik. Ini saya kira kalau itu terjadi, ramai kita ya. Saya melihat sisi lain, sisi lain kan. Betul, kita kan pilihan untuk memimpin kan, sisi politik bisa Mas Heri kata gitu kan. Kita kan banyak sekarang pemimpin kita kan berlaku ngomong kayak malaikat, kelakuan maksiat, bahkan berlagak ustad. Tapi yang berlagak ustad, ternyata perbuatannya murtad. Kalau sisi hukum, justru kita butuh orang-orang kayak Ruhut apa? Dia bicara fakta, kenyataan itu data untuk alat bukti. Kan basa-basi gini-gini. Setuju, terlepas apa pribadi Ruhut, ketika Ruhut berani katakan terbuka, itu data, dan alat bukti, gitu kan? Dan mungkin makanya orang-orang hukum melihat kita butuh orang-orang yang memang terbuka, menyatakan fakta, tidak munafik, daripada nanti berlagu iya, ternyata di belakang maling. Saya lebih setuju memang tipe-tipe Ruhut. Emang sekarang dengan segala kekurangan kita memilih kan dari orang-orang yang punya kekurangan kan. Hanya pilihan, yang katakan tadi pilihan kita di Komisi 3. Saya lebih setuju, mengapa saya lebih condong misalkan kepada Ruhut, sekali lagi ya, orang bisa setuju nggak setuju kan. Ruhut yang kita butuhkan data-data ucapan-ucapan yang berani belak-belakan. Ketika dia bohong, kita gesek dia. Atau ada ketakutan di Komisi 3 yang tidak mau dibuka, sebuah kebobrokan seperti itu? Ya segini, dengan bahasa sederhana, Ruhut itu kan tipe main-main kan. Nah, jangan-jangan mereka tukang pemain. Nah, ketika main-main dengan pemain disebut, mereka akan bermain semuanya. Ketika bermain akan keluar permainan mereka. Dan itu kan senang bagi KPK. Bahasa kiasan banget ini. Ini terakhir, ini kalau kita berbicara next-nya, mengenai Partai Demokrat, Mas Heri dan juga Kang Asep, kan ini sekarang lagi mikir-mikir ya, siapa yang akan menggantikan Ruhut, ataukah tetap nama Ruhut yang diajukan? Kalau Mas Heri, kira-kira siapa nih Mas? Atau jangan-jangan dari komisi lain masuk ke ketua Komisi 3? Oh, kalau dari komisi lain nggak mungkin. Sekuat tenaga Partai Demokrat akan mempertahankan itu, karena konsensus mereka ya. Satu hal menurut saya, kalau memang Ruhut adalah harga mati bagi Partai Demokrat, maka lakukan lobby. Segera, semua. Dan saya kira deal-deal di belakang itu, ini yang penting. Karena kan sebenarnya, ini kan kita nggak tahu yang tadi disampaikan juga oleh Kang Asep ya. Ya kita nggak tahu, ini sebenarnya penolakan murni penolakan karena sikap perilaku dan kemudian stylenya si Ruhut, atau ada hal-hal yang di belakang yang kita nggak bisa ungkap, ya, yang nggak bisa ungkap. Maka menurut saya, Demokrat, kalau memang Ruhut adalah harga mati, maka Demokrat harus melakukan lobby. Dalam waktu sepekan cukup? Ya harus, kalau enggak. Nah jangan sampai nanti begini, karena di dalam tubuh Demokrat ini juga memprihatinkan kan, coba. Yang membela Ruhut siapa? Nur Hayati, kemudian Pak Syarif Hasan, yang lain diem. Nah ini juga harus kompak dulu jadi harga mati kalau ingin mempertahankan. Kalau enggak ya cari kader lain. Gitu kan? Kang Asep sedikit saja. Saya kira dari permainan ini ada yang diuntungkan, beberapa partai dari permainan ini ada yang diuntungkan. Ada Mas Heri yang lebih pintar soal politik. Kalau saya lihat dari segi hukum, justru ketika memang sekarang Demokrat haknya, jatahnya, kebiasaan itu sepakat dihormati, dia bertahan dengan Ruhut, tetap bertahan. Sekarang kalau gantinya Ruhut, mau siapa? Tinggal pilihan anggota Komisi 3 ada Didi Irawadi, Pak kemudian ada Sitanggang, Sitanggang nah, sekarang tinggal Demokrat. Berani nggak Demokrat berubah?
Ketika Demokrat berubah, berarti ada ketidakkonsistenan. Saya pikir pilihan antara moralitas dan intelektualitas. Saya pilih intelektualitas. Dan ini berpengaruh pada citra Partai Demokrat tentunya. Demokrat, seperti Demokrat tunjukkan, Mbak, sekarang kita tunjukkan orang yang berani jujur gitu. Jangan lupa Mbak, kalau ini lama-lama ditahan oleh Partai Demokrat, menggelinding terus, yang dirugikan Demokrat. Iya. Terima kasih banyak Mas Heri, Kang Asep, terima kasih banyak. Selasa minggu depan kita tunggu siapa nama yang maju. Taruhan. Ayo siapin uang berapa Boleh, nih, Mas? boleh. Kayaknya minggu depan ini lebih seru nih. Seru, Karena ya. sudah diketahui keputusannya siapa yang memilih Komisi Ya. 3. Ruhut Sitompul harga mati atau sosok lain lagi yang Kayak muncul? komentator bola nanti gitu, siapa pemenangnya. Terima kasih Mas Heri, Kang Sama-sama. Asep, terima kasih. Di segmen selanjutnya kita akan menghadirkan kabar-kabar lainnya di Apa Kabar Indonesia Pagi.